Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komar Anandanua. Di sini saya akan menjelaskan dan mencoba menyelesaikan permasalahan yaitu dengan rekayasa sensor error correction method. Error correction method atau ECM adalah teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang serta dapat menjelaskan hubungan antara peubah terikat dengan peubah bebas pada waktu sekarang atau pada waktu lampau. Dalam suatu pengukuran menggunakan sensor suhu DHT11, hasil pengukuran seringkali memiliki deviasi dari nilai sebenarnya. SEM digunakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, seringkali melalui model matematika seperti regresi linear, kalibrasi, atau filtering. Permasalahannya yaitu seorang engineer melakukan akuisisi data suhu dari sebuah benda. Engineer tersebut menggunakan sensor low cost dengan tipe DHT11. Setelah melakukan percobaan dengan sensor suhu DHT11, ternyata sensor tersebut memiliki deviasi. Deviasi itu simpangan dari nilai suhu yang sebenarnya. Berikut ini adalah data sensor suhu DHT11 yang dinilai kurang akurat. Di sini datanya itu ada 10 data. Dari pengukuran suhu menggunakan DHT11, suhunya itu 10 Celcius dan suhu sebenarnya itu 11. Dan selanjutnya berbeda juga dengan kolom-kolom lainnya. Metode regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Yang pertama, variabel independen itu X, yaitu suhu yang diukur oleh sensor DHT11. Terus variabel dependen itu Y, atau suhu yang sebenarnya. Langkah pertama kita itu yaitu mempersiapkan data. Data yang diperlukan itu adalah suhu dari sensor X, hasil pengukuran dari sensor DHT11, dan yang kedua suhu sebenarnya Y dari referensi suhu yang benar. Untuk contoh datanya itu suhu sensor X ada 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, dan 25. Untuk suhu sebenarnya itu Y 11, 12, 13, 15, 18,5, 20,1, 23, 25, 26, 27,5. Untuk persamaan regresi linearnya, kita memodelkan hubungan antara X suhu sensor dan Y suhu sebenarnya dalam bentuk Y sama dengan A plus B kali X, di mana Y adalah suhu sebenarnya, X suhu sensor, A itu adalah intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0. Untuk B nya itu slope atau kemiringan. Kita hitung rata-rata X dan Y. Rumus rata-rata X adalah sigma X per N. Sigma X itu jumlah data yang ada di X, yaitu jumlah keseluruhan itu 178 dan N adalah jumlah kolom tabelnya. Jadi 178 dibagi 10 sama dengan 17,8. Untuk rata-rata Y juga sama, sigma Y per N. Jumlah keseluruhan tabel Y itu 192,6 dibagi 10 sama dengan 19,26. Untuk perhitungan slope itu menggambarkan seberapa besar perubahan suhu sebenarnya atau Y untuk setiap perubahan 1 derajat pada sensor X. Rumusnya itu adalah B sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali
sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Terus N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y sama dengan 10 dikali 3723,4 dikurangi 178 dikali 192,6 menjadi 37.234 dikurangi 34.282,8 sama dengan 2.951,2. Terus N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 sama dengan 10 dikali 3.436 dikurangi 178 pangkat 2 sama dengan 34.360 dikurangi 31.684 sama dengan 2.676. Terus B sama dengan 2951,2 dibagi 2676. Jadi hasil slope adalah 1.103. Untuk hitung intercept itu menunjukkan titik di mana garis regresi memotong sumbu Y. Yuk, untuk rumusnya itu A sama dengan Y rata-rata dikurangi B dikali X rata-rata. A sama dengan 19,26 dikurangi kurung buka 1103 dikali 17,8. 1103 dikali 78 itu 19,6234. Untuk A, jadi A sama dengan 19,26 dikurangi 19,6234 dengan hasilnya itu negatif 0,3634. Untuk persamaan regresinya, setelah menghitung A dan B, kita mendapatkan regresi sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X, Y sama dengan 0,363 ditambah 1001,103 X. Untuk interpretasinya, dengan persamaan regresi ini, kita dapat memperkirakan suhu sebenarnya itu adalah Y berdasarkan suhu yang diukur oleh sensor DHT11 itu X. Contohnya, jika sensor mengukur suhu X sama dengan 20, maka suhu sebenarnya Y dapat dihitung sebagai Y sama dengan negatif 0,363 ditambah 1,103 dikali 20. Y sama dengan negatif 0,363 ditambah 22,06. Jadi hasilnya itu 21.697. Jadi ketika suhu sensor DHT11 menunjukkan 20 derajat Celcius, suhu sebenarnya diperkirakan sekitar 21,697 derajat Celcius berdasarkan hasil regresi ini. Ini dari persamaan ini memungkinkan kita untuk mengoreksi hasil pengukuran sensor DHT11 yang kurang akurat agar mendekati suhu yang sebenarnya. Dan ini adalah tabel hasil regresi linear. Untuk kolom suhu sebenarnya Y dihitung menunjukkan hasil prediksi suhu sebenarnya berdasarkan persamaan regresi Y sama dengan negatif 0,363 ditambah 1,103 dikali X. Untuk kesimpulannya yaitu regresi linear sederhana adalah metode yang efektif untuk kolaborasi sensor DHT11, mengurangi deviasi dan meningkatkan keakuratan pengukuran suhu. Solusi ini praktis dan dapat diimplementasikan dalam berbagai sistem berbasis sensor untuk memperbaiki data,
Regresi linier sederhana digunakan untuk menemukan hubungan antara pembaca sensor dati 11, variabel independen X, dan suhu sebenarnya, variabel dependen Y. Cukup sudah pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.